Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini tanggal 10 Mei 2020, kita masih mengadakan ibadah secara online. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Tamariska. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Tamariska adalah nama sebuah pohon. Kita bertanya, apa itu pohon tamariska? Dan ada apa dekat pohon tamariska? Saudara, pohon tamariska ini adalah pohon yang batangnya berbonggol-bonggol, yang tumbuh di padang gurun. Nah, kalau batangnya berbonggol-bonggol, berarti penampilannya tidak begitu menarik. Sudah kita ketahui sesuatu yang tidak menarik, biasanya dijauhi orang. Orang malas melihat sesuatu yang tidak menarik hatinya. Sebaliknya orang akan antusias kalau melihat sesuatu yang menarik hatinya. Nah, pohon tamariska ini tidak seindah namanya. Apalagi kalau dilihat tempat tumbuhnya di daerah padang gurun. Siapa yang mau lihat yang tidak menarik di tempat yang tidak ada apa-apanya? Tentu secara logika tidak ada yang menarik di sana. Dan daun pohon tamariska ini daunnya kecil, tidak lebar dan bunganya berwarna merah muda. Sekali lagi tidak ada yang istimewa dari pohon tamariska dibanding dengan pohon yang lain yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel 47 ayat 12 berkata demikian. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Daunnya menjadi obat. Tidak disebutkan apakah daun pohon tamariska dapat dipakai menjadi obat. Tapi yang cukup menarik dari pohon tamariska ini, sekali lagi, yang cukup menarik dari pohon tamariska ini, ia bisa tumbuh di padang gurun. Kita semua tahu padang gurun tentu selain panasnya bukan main. Waktu siang hari juga dinginnya minta ampun pada waktu malam hari. Jadi pohon tamariska ini bisa tumbuh di cuaca panas maupun dingin. Ini yang menarik. Artinya tergantung siapa yang menanam dan dipergunakan sebagai apa. Kalau udara panas, saudara, ia bisa menjadi tempat berteduh dari panasnya padang gurun. Kita tahu ada orang-orang yang udaranya dalam tanda kutip cepat panas. Cepat meletup-letup, tersinggung sedikit, langsung tensinya naik. Artinya cepat marah dan tindakannya tidak lagi memakai akal sehat. Maka pohon tamariska ini dalam tanda kutip, hidup seseorang bisa menjadi peneduh bagi orang lain. Maksudnya kata-katanya bisa menjadi berkat. Dalam kitab Ayub pasal 29 ayat 22 sampai 23 ditulis demikian. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Luar biasa hidup Ayub. Tadi kita membaca dikatakan sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Mengapa pribadi Ayub bisa begitu? Kenapa Ayub bisa seperti itu? Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ayub pasal pertama ayat yang pertama. Dijelaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub
orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi tidak heran kalau orang seperti Ayub bisa menjadi penyejuk waktu orang alami panasnya padang gurun dan dalam tanda kutip, dan bisa menjadi pelindung dari dinginnya padang gurun di malam hari. Itulah Ayub, saudara. Ada orang yang cepat panas dalam tanda kutip, tapi ada juga orang yang katakan dinginnya dalam tanda kutip minta ampun, saudara. Artinya dia tidak peduli dengan orang lain yang memerlukan sesuatu, saudara. Dia tidak peduli dengan keadaan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Mengapa bisa begitu? Karena pohon tamariskannya tidak dipakai untuk tempat di mana dia seharusnya membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang pohon tamariska, ada 3 jenis pohon tamariska. Yang pertama, tamariska articulata. Yang pertama adalah jenis tamariska articulata. Lalu yang kedua, tamariska pentandra. Dan yang ketiga, tamariska tetragina. Kita tidak akan bicara tentang jenis pohon tamariska. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terkadang Tuhan melihat sesuatu dan menganalogikannya dengan kehidupan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang Tuhan memakai sesuatu dan menganalogikannya dengan kehidupan manusia. Seperti yang ditulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara, Tuhan menganalogikan hidup manusia itu seperti pohon yang ditanam. Ada yang mengandalkan Tuhan, ada yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, imannya terus bertumbuh. Dia menjadi pelaku firman, hidupnya pasti menyenangkan Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang Kristen yang bertahun-tahun ikut Tuhan. Dia tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bertumbuh, tidak menjadi pelaku firman. Nah, orang Kristen seperti ini tentu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, kita memakai analogi pohon tamariska ini sebagai kehidupan orang percaya. Kembali kita melihat pohon tamariska itu batangnya berbonggol-bonggol. Tidak menarik. Tidak menarik. Apalagi tumbuhnya di padang gurun yang panas. Hidup kita sebenarnya juga tidak menarik. Tanpa campur tangan Tuhan. Baru sesudah Tuhan campur tangan hidup kita menarik. Tetapi sebelum sudah hidup kita tidak menarik. Tanpa campur tangan Tuhan. Bukankah manusia diciptakan dari debu? Dari debu tanah. Mana ada yang tertarik dengan debu? Setelah Tuhan memberi nafas hidup kepada manusia, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang seharusnya dia pergunakan hidup untuk kemuliaannya. Begitu juga dengan kita. Kita diciptakan, Tuhan katakan manusia dari debu tanah. Baru menjadi makhluk yang hidup setelah Tuhan memberi nafas hidup kepada kita. Barulah kita menjadi makhluk hidup. Nah, seharusnya kita, di mana Tuhan jadikan kita makhluk hidup, seharusnya kita pergunakan hidup ini untuk kemuliaan namanya. Artinya hidup ini baru menarik dan mampu memuliakan Tuhan kalau membiarkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Hidup ini baru menarik. Baru bisa memuliakan Tuhan, baru bisa meninggikan nama Tuhan, baru bisa memuliakan Tuhan, baru bisa menyenangkan Tuhan apabila ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Semua manusia yang kubentuk dan yang kujadikan, yang disebutkan dengan namaku,
yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Itulah isi hati Tuhan kepada kita. Bahwa Dia ciptakan kita untuk apa? Supaya kita dengan hidup ini memuliakan Tuhan. Supaya kita memuliakan Tuhan. Nah, harusnya hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri. Ternyata ada orang-orang percaya yang bisa jadi berkat. Tapi juga tidak bisa menjadi berkat. Seperti pohon tamariska tergantung di mana ia bertumbuh dan dipakai untuk apa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bicara jenis tamariska, tapi kita akan lihat tempat tumbuhnya pohon tamariska. Kita akan lihat tempat tumbuhnya pohon tamariska dalam Alkitab. Ada 3 tempat yang kita bisa ketahui tentang tumbuhnya tamariska ini. Ada 3 tempat di mana pohon tamariska ini tumbuh. Yang pertama, dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Jadi yang pertama, pohon tamariska ini tumbuh di Berseba. Tumbuh di Berseba. Lalu yang kedua, kita temui dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 6. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul di Gibea sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Yang kedua, kita membaca dalam 1 Samuel 22 ayat 6. Adapun Saul ada di Gibea sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tongkatnya, dengan tombaknya di tangannya dan semua pengawalnya berdiri dekatnya. Yang kedua, tumbuh di Gibea. Lalu yang ketiga juga dalam 1 Samuel pasal 31 ayat yang ke-13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Yang ketiga, kita temui pohon ini tumbuh di Yabes. Yabes. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pohon tamariska kita jumpai dalam kitab Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Jadi yang pertama, tumbuh di Berseba. Berseba ini terletak lebih kurang 77 km barat daya Yerusalem, antara Laut Tengah dan bagian selatan Laut Mati. Itu Berseba. Arti namanya adalah perjanjian damai. Tadi kita membaca dalam Kejadian pasal 21 ayat 33. Kalau kita melihat ayat 31 di situ dijelaskan, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi tamariska ini menjadi tanda kalau di situ Abraham memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Tamariska Abraham dalam pengertian hidup Abraham adalah hidup yang mengutamakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Mengapa Abraham pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan? Mengapa dia pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan dan terus hidup dekat dengan Tuhan dan memanggil namanya? Abraham tahu bahwa kalau ia ada sampai hari itu karena Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sampai ada hari ini, itu karena Tuhan. Untuk apa hidup ini? Untuk memuliakan Tuhan. Kembali kepada Abraham. Abraham tahu bahwa kalau ia ada sampai hari itu karena Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau.
serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham terus pegang janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyertai dia dan membuat dia menjadi berkat. Dalam Kejadian 21 ayat 33, maka kita membaca ulang Abraham menanam pohon tamariska. Dia tanam pohon tamariska dan dia memanggil Allahnya. Mengapa Abraham sampai menanam pohon tamariska di situ? Dalam ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa ada perjanjian antara Abraham dengan Abimelekh Raja Gerar. Itu ditulis dalam ayat 32 dari Kejadian 21. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba. Di Berseba ada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yang dilakukan Abraham dengan Abimelekh Raja Gerar. Itulah perjanjian damai. Dalam Kejadian 21 ayat 22 sampai 23, pada waktu itu Abimelekh beserta dengan Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Abraham dan Pikol, Raja Gerar, membangun persahabatan. Abraham dan Pikol, Raja Gerar, membangun persahabatan. Tamariska Abraham adalah perjanjian damai. Kalau kita melihat kisah dari Abraham dan katakan Abimelekh Raja Gerar ini, kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 25. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Padahal kita melihat hamba-hamba Abimelekh telah merampas sumur yang digali oleh Abraham. Walaupun hamba-hamba dari Abimelekh telah berbuat jahat kepada Abraham, tapi Abraham tidak menaruh dendam dan dia tetap membangun persahabatan. Dia tetap membangun persahabatan. Perjanjian apa yang saudara sedang bangun hari-hari ini? Dalam situasi yang seperti ini. Mungkin sudah pernah dilupakan orang. Sudah pernah disakiti, dikecewakan oleh orang lain. Apakah saudara bisa mengampuni? Atau rasa sakit hati itu tetap ada. Tetap ada dendam dan itu tetap ada di dalam diri saudara. Perjanjian apa yang sedang saudara bangun hari-hari ini? Apakah perjanjian damai, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan sesama? Apakah saudara bangun perjanjian damai yang saudara bangun dengan orang lain? Atau saudara katakan membangun dendam, iri hati, akar pahit, tidak bisa mengampuni, dan terus itu bercokol dalam diri saudara. Menyimpan dendam, menyimpan akar pahit, dan tidak mau mengampuni, dampaknya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dalam Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di mana tempat orang yang tidak dapat pengampunan Bapa? Di mana tempat orang yang tidak mendapatkan pengampunan Bapa? Bukan di sorga. Hidup Abraham adalah hidup yang memperkenan Tuhan. Hidup yang penuh dengan kasih. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat perjalanan Abraham dalam Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham tidak mau terjadi kesalahpahaman, apalagi perkelahian antara dirinya dengan Lot keponakannya, antara pekerjanya dengan pekerjanya Lot. Ya, benar-benar seperti pohon tamariska yang memperkenan hatinya Tuhan. Kita lihat ucapan orang yang percaya kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang dalam ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau?
Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Mengapa Abraham bisa berkata seperti itu kepada Lot? Karena hatinya memang begitu, saudara. Kenapa orang bisa melakukan yang baik kepada orang lain? Ya memang hatinya seperti itu. Tapi kenapa ada orang yang jahat kepada orang, hatinya juga seperti itu, saudara. Abraham punya hati kasih. Karena dia bagaikan pohon tamariska yang dia tanam. Dan situlah dia memanggil nama Tuhan. Yang kedua, pohon tamariska kita temui dalam 1 Samuel 22 ayat 6. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Yang kedua, tumbuh di Gibea. Gibea ini adalah kota kelahiran Saul. Dalam 1 Samuel 10 ayat 26a, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Gibea tempat kelahiran Saul, juga tempat kediamannya setelah ia menjadi raja. Dalam 1 Samuel 11 juga dijelaskan ayat 4. Saudara. Kalau kita melihat perjalanan Saul awalnya di Gibea, Saul memiliki kerendahan hati. Waktu Tuhan utus Samuel untuk bicara kepada Saul menjadi raja orang Israel. Dalam 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Tuhan berfirman kepada Samuel, dan Samuel telah menyampaikannya kepada Saul, bahwa ia akan menjadi raja pertama bangsa Israel. Tapi jawaban Saul mencerminkan kerendahan hatinya. Tapi kemudian berbalik. Sesudah dia menjadi raja, punya kekuasaan, punya power, tidak lagi hidup dalam kerendahan hati. Dalam 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat dan berkata, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Jadi tamariska menjadi tanda adanya kebencian Saul atas Daud. Dalam 1 Samuel 22 ayat 6b tadi dikatakan, adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska, di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Dia punya pohon tamariska. Tapi kita melihat ada dendam dalam diri Saul terhadap Daud. Ada kebencian. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah tamariska saudara adalah tamariska kasih? Atau tamariska kebencian kepada sesama? Kalau kita melihat siapa Saul dan siapa Daud, saudara, bukankah mereka masih keluarga? Hati-hati, saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebencian kadang tidak kenal batas, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dan tidak kenal siapapun. Saudara. Tuhan mengajar dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang juga berbuat demikian? Tuhan suruh kita mengasihi semua orang tanpa melihat apakah dia pernah menyakiti kita atau tidak. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita, itu sama seperti kita sedang memberikan pengampunan. Sekali lagi, mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, itu sama seperti kita sedang memberikan pengampunan kepada dia. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mau kita memberikan pengampunan. Dan pengampunan yang kita berikan harus dengan segenap hati.
Bukan cuma sekedar perkataan, bukan cuma sekedar ucapan, tapi dengan segenap hati. Seperti dalam Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau orang tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, tidak mau hidup dalam pengampunan, maka Tuhan juga tidak akan memberikan pengampunan. Dalam Injil Matius 18 ayat 21 dikatakan waktu Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di mana tempat orang yang tidak menerima pengampunan Tuhan? Bukan di sorga, tapi di neraka. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita bisa mendapatkan pohon tamariska itu di dalam kitab 1 Samuel. Pasal 31 ayat yang ke-13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasa mereka 7 hari lamanya. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di pohon tamariska di Yabes. Dan sesudah itu berpuasa mereka 7 hari lamanya. Yang ketiga, tumbuh di Yabes. Ada apa di Yabes? Ada mayat Raja Saul dan anak-anaknya dikubur di bawah pohon tamariska di Yabes. Seperti tadi yang kita dengar dalam 1 Samuel 31 ayat 13, mereka mengambil tulang-tulangnya, maksudnya tulang-tulang dari mayat Saul dan anak-anaknya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Jadi mayat Raja Saul dan anak-anaknya dikubur di bawah pohon tamariska di Yabes. Yang ketiga, di bawah pohon tamariska ada kematian. Tidak ada kehidupan. Nah sekarang bagaimana dengan pohon tamariska hidup kita ini? Apakah kita senang melihat orang hidup, rohaninya hidup, atau kita senang melihat orang rohaninya mati? Dalam firman Tuhan, Tuhan perlihatkan kepada Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel pernah Tuhan perlihatkan tentang tulang-tulang yang kering, yang tidak ada kehidupan sama sekali. Dalam Yeskiel 37 ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Seperti yang diperlihatkan Tuhan kepada Yeskiel adalah kematian. Tulang-tulang itu berserakan di lembah. Dalam Yeskiel 37 ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Benar-benar banyak berserakan dan tulang-tulang itu amat kering. Artinya sudah lama alami kematian. Berarti sudah lama alami kematian. Sudah lama tidak ada kehidupan. Tulang-tulang itu bertaburan di lembah. Artinya lembah itu tanah yang rendah. Orang yang tidak mau naik rohaninya, tidak mau jadi pelaku firman, maka akan alami kematian rohani. Orang yang hidup penuh dengan kebencian dan tidak bisa mengampuni, dia sedang ada di dalam lembah, bagaikan tulang-tulang yang kering. Kita mau pilih yang mana? Kita sudah melihat tentang pohon tamariska dalam tanda kutip hidup kita. Kita mau pilih yang mana? Kita mau tamariska kita yang pertama suka damai, yang kedua hidup dalam kebencian, yang ketiga tidak ada kehidupan, justru adalah kematian. Kalau kita disuruh memilih, tentu semua orang akan memilih yang pertama. Bukan mati rohani, tapi hidup dalam damai. Semua orang mau damai, sukacita, dan sebagainya dalam hidup ini. Tuhan memberikan jalannya, harus hidup berdamai. Bagaimana caranya? Dalam Yeskiel 37 ayat 3 dikatakan, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Jadi agar kerohanian seseorang bisa hidup, yang pertama perlu kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini,
itu kemurahan Tuhan. Dalam Yehezkiel 37 ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jadi yang pertama, perlu belas kasihan Tuhan, perlu kemurahan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Yang kedua, perlu firman. Dalam Yehezkiel 37 ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yang kedua, perlu dengar firman Tuhan. Saudara, kita perlu dengar firman Tuhan. Meskipun kita masih ibadah secara online di rumah masing-masing, adakah kerinduan kita berkumpul dengan keluarga, dengan saudara, kita duduk memberikan waktu untuk Tuhan, mendengar firman, memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, perlu firman Tuhan. Dan yang ketiga, perlu nafas hidup. Yehezkiel 37 ayat 5, 9 dan 10 juga menjelaskan kepada kita. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Hidup bisa dipakai memuliakan Allah kalau ada kehidupan di dalamnya. Yang ketiga, kita tahu kita perlu pimpinan Roh Kudus. Nafas hidup itu adalah Roh Kudus. Dalam Yehezkiel 37 ayat 14a dikatakan, aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Hidup kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak menggenapi kehidupan daging. Biarlah hidup kita menjadi tamariska yang berguna bagi sesama dan khususnya hidup memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.